وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Dengan limpahan rahmat, dengan limpahan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang dengannya kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang dengannya kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berbangga, kita bersyukur dan berbangga sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Islam dan iman yang telah Allah tanamkan benihnya di dalam hati ini senantiasa dijaga, senantiasa ditumbuhkan, senantiasa terus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pohon iman yang begitu indahnya. Dan semoga hari terbaik kita adalah hari terbaik kita di dalam tumbuhnya keimanan di dalam hati adalah hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dan masih terkait dengan peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Kita melihat bahwa ketika sebagaimana di kajian-kajian sebelumnya kita telah membahas, kenapa kaum muslimin membuat parit itu? Karena mereka sudah memprediksi menghadapi musuh yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang tidak sanggup mereka hadapi. Jumlah yang luar biasa besarnya dari suku Ghatfan, dari Quraisy, dan seterusnya. Dari orang-orang dari Jazirah Arab yang mendukung Quraisy pada saat itu. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah hari atau masa mereka di mana mereka membasmi dan memberangus Rasulullah SAW dan menghabiskan kaum muslimin sampai ke akar-akarnya. Dan tidak cukup sampai di sana, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu ditambah lagi dengan pengkhianatan orang-orang Yahudi yang ada di belakang mereka. Kaum muslimin menghadang orang-orang Quraisy, menghadang para penyerbu ini di tempat yang cukup jauh, ya di daerah Bukit Sila yang saat ini yang antum bisa melihat bahwa itu adalah yang disebut sebagai Khandaq, ya. Dan di situ tempat yang cukup jauh dari kota Madinah. Mereka menghadang orang-orang Quraisy dari akses yang memungkinkan mereka orang-orang Quraisy untuk bisa masuk ke kota Madinah. Maka mereka membangun benteng di sana, membangun bukan benteng apa namanya parit. Ya, mereka membuat parit itu dengan tujuan untuk menghalau dan menghadang masuknya orang-orang musyrikin Quraisy dan sekutu-sekutu mereka, Ghatfan dan yang lainnya untuk bisa masuk ke kota Madinah. Di dalam kondisi yang seperti ini, ternyata Yahud yang ada di belakang punggung mereka, yang mereka ada di dalam, yang berinteraksi dengan kaum muslimin di kota Madinah, yang mereka telah memiliki kesepakatan dan perjanjian damai dengan kaum muslimin, ternyata mereka berkhianat. Mereka merobek perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengkhianatan ini di saat kaum muslimin sedang menghadapi krisis yang luar biasa, musuh yang dahsyat yang mereka hadapi. Sehingga kota Madinah kosong dari para laki-laki. Lebih banyak diisi oleh para wanita dan anak-anak. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Datangnya rombongan yang berimikan banyaknya, pasukan yang bermacam-macam dari kabilah-kabilah ini, yang mereka mengepung kaum muslimin dari segala penjuru, dari atas, dari bawah, dan yang lain sebagainya, itu membuat semakin takutnya hati sebagian para sahabat. Itu mereka melihat bahwa ini tambahan bala yang besar, musibah yang besar, membuat semakin takut mereka. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ditambah lagi kekhawatiran terhadap wanita dan anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan menunjukkan kepada kita bagaimana suasana hati para sahabat
yang ada pada saat itu sampai membuat mata mereka zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, yang membuat mata mereka tidak fokus pada satu titik tertentu, mereka ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan jantung-jantung hati-hati mereka sudah sampai ke kerongkongan. Dan sebagian kaum mukminin memiliki beberapa prasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 10 dan 11. "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Dan ingatlah ketika mereka menyerbu kalian dari sisi atas dan dari sisi bawah dari kalian, sehingga mata kalian pun terkacaukan, ya, sehingga mata kaum mukminin mereka melihat ke sana kemari, mereka melihat bahwa berkecamuknya musuh yang mengepung mereka dari beragam penjuru. Wa balagatil qulubul hanajir, dan bagaimana jantung ini sudah sampai ke kerongkongan. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian memiliki beberapa prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berprasangka bahwa mereka yakin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit yang berprasangka bahwa mereka tertipu dalam konteks ini, dalam hal ini. Mereka tertipu, mereka merasa akan kalah. Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat itulah terujilah orang-orang beriman, dan di saat itulah mereka digoncangkan dengan goncang yang dahsyat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Bagaimana ujian itu lebih besar. Jadi nilai kualitas Islam, kualitas iman itu terbukti ketika ujian-ujian itu turun. Ketika dalam kondisi kesenangan, kedamaian, di dalam kondisi happy, bahagia, semua orang merasa dirinya muslim. Semua merasa happy dan bahagia. Ketika sedang bagi-bagi hadiah, bagi-bagi keberuntungan, semuanya ingin turut serta dan andil di sana. Namun, ketika ujian itu datang, di saat itulah mana yang benar-benar mukmin dan mana yang pengaku-pengaku yang hanya mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana suasana hati para sahabat pada saat itu, di peristiwa itu. Dan ikhwafillah, sebagaimana juga disampaikan pada kajian sebelumnya, ketika sebagian tabi'in bersama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an bertanya kepada beliau, yang bertanya kepada beliau terkait bagaimana interaksi para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan bahwa kami menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semaksimal yang bisa kami lakukan terhadap beliau. Kami melayani beliau, kami menghormati beliau, kami memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam semampu yang bisa kami lakukan. Bahkan sebagian tabi'in pun sampai mengatakan, andai kata kami hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kami tidak akan membiarkan kaki beliau menginjak ke tanah. Kami akan bopong beliau dengan di atas punggung-punggung kami, di atas leher-leher kami. Maka kemudian Hudzaifah mengatakan, ya ibn akhi, wahai anakku, wallahi laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Khandaq. Kami mengalami sebagaimana apa yang kami alami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Khandaq pada peristiwa ini. Di saat itu ketika kaum, sebagaimana seluruh kabilah suku-suku ini mengepung kaum muslimin, pengkhianatan orang-orang Yahudi. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man rajulun yaqumu fayanzuru lana ma fa'ala al-qaumu thumma yarji'. Siapa di antara kalian yang mau melihat apa yang diperbuat oleh Bani Quraidah, apa yang mereka lakukan, dan dia balik kemari? Dan Nabi SAW memberikan syarat, jika ada yang mau melakukannya, as'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Aku meminta kepada Allah agar orang tersebut akan menjadi teman dekatku di surga. Rafiq, menjadi teman dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, fama qama rajulun minal qaum min syiddatil khauf wa syiddatil ju' wa syiddatil bard. Tidak ada seorang pun dari kami yang berdiri
Tidak ada seorang dari kami yang berdiri karena sangat takut, sangat kelaparan, dan sangat kedinginan. Ikhwatul iman. Disitulah apa yang ada di dalam hati yang paling dalam terluapkan. Kerak-kerak hati itu akan terlihat. Siapa yang benar-benar mukmin dan siapakah yang munafik. Di saat itu orang-orang munafik mengekspresikan isi hati mereka. Orang-orang munafik mengatakan, nih, kata Muhammad, bahwa kita akan memakan harta perbendaharaan Kisra dan Kaisar. Dia menjanjikan kepada kita untuk itu, namun ternyata apa yang terjadi di antara kita saat ini? Untuk buang hajat saja kita ketakutan. Kata mereka seperti itu. Subhanallah. Salah seorang munafik mendatangi Nabi SAW pada saat itu. Yang bernama Aus ibnu Qaidhi. Salah seorang dari Bani Harithah ibnul Harith. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna buyutana auratun minal adu. Ya Rasulullah, rumah kita tersingkap dari musuh. Rumah kita ini tidak ada yang jaga. Musuh sewaktu-waktu akan menyerbu kita. Fa'adhan lana an nakhruja fanarji'a ila darina fa innaha kharijal Madinah. Izinkan kami ya Rasulullah untuk pulang ke rumah kami, ya, karena mereka saat itu berada di luar kota Madinah. Kami mengkhawatirkan pencurian di rumah kami dan seterusnya. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah seorang pun yang meminta izin kepada Nabi kecuali diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang minta izin pulang diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada orang-orang itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya. Allah singkap isi hati mereka. Di surat Al-Ahzab ayat 12 dan 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara." Dan ingatlah ketika orang-orang munafik itu dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hati mereka mengatakan, tidaklah apa yang Allah janjikan dan Rasulnya janjikan itu hanyalah tipuan belaka. Mereka mengatakan bahwa janji Allah dan janji Rasul hanyalah tipuan belaka. Dan ketika ada sekelompok di antara mereka, kelompok orang-orang munafik, berkata, wahai penduduk Yathrib, penduduk kota Madinah, kalian tidak ada, apa pentingnya kalian tinggal di tempat ini? Tinggal di Khandaq. Pulang, farji'u, pulang kalian. Ngapain kalian di sini? Dan mereka, sebagian mereka meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa rumah-rumah kami tersingkap, rumah-rumah kami terbuka. Artinya tidak ada yang menjaga rumah-rumah kami yang sewaktu-waktu akan diserbu. Padahal tidak seperti itu. Mereka hanya ingin lari dari medan perang. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di masa yang penuh dengan keguncangan yang seperti ini, di masa ketika kaum muslimin, orang-orang mukmin berada di dalam titik nadir dan kritis mereka, di saat itulah mereka menunjukkan kotor dan buruknya hati mereka, buruknya jiwa mereka, dan mereka mengira bahwa dalam kondisi yang seperti itu tidak akan ada seorang pun yang akan mencela mereka. Mereka menganggap bahwa inilah kesempatan untuk untuk melemahkan, untuk merendahkan semangat kaum mukminin dan menyebarkan keraguan dan kebimbangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka mengira bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan mencemooh mereka akibat sikap-sikap mereka pada saat wajar. Kita lagi kondisi terdesak. Wajar keluarga kita lagi tidak ada yang menjaga. Wajar di rumah kita cuma hanya ada wanita dan anak-anak. Mereka menganggap kondisi-kondisi itu adalah dalih-dalih pembenaran untuk bolehnya menunjukkan kepengecutan mereka. Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah dengan sikapnya untuk meninggalkan medan perang pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Di saat itulah fenomena dan realita mereka menunjukkan apa yang ada dalam isi hati mereka. Mereka mengekspresikan apa yang di dalam jiwa-jiwa mereka dan hati-hati mereka. Kekuatan iman rahimani wa rahimakumullah. Rasa takut telah menyingkap tirai tipis yang ada di dalam hati mereka. Yang selama ini mereka pakai untuk dengan basa-basi. Dengan sok mujamalah. Ya sok baik, sok sesama muslim dan mukmin. Namun ternyata di dalam goncangan-goncangan ujian-ujian ini, rasa takut itu tidak membuat tirai-tirai itu tetap di tempatnya. Maka mereka terang-terangan. Mereka tunjukkan dengan nyata apa yang mereka rasakan. Dan mereka menyampaikan, mengekspresikan apa yang ada di dalam hati mereka akan kebimbangan-bimbangan dan keraguan-raguan mereka. Dan seperti orang-orang munafik itu. Di zaman dahulu. Yang terus berdiri sebagai orang-orang yang menanamkan keraguan-raguan dan kebimbangan di dalam hati orang-orang beriman. Ragu akan kebenaran janji Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di setiap zaman, di setiap waktu ada orang-orang munafiknya. Yang mereka di masa-masa kritis, di masa-masa lemahnya kaum muslimin, di saat itulah mereka menunjukkan sikap untuk merendahkan, sikap untuk mengecilkan, sikap untuk menggembosi semangat orang-orang beriman. Mereka adalah contoh-contoh yang terus lahir, yang terus muncul berulang-ulang dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari kelompok ke kelompok, dari negeri ke negeri. Mereka selalu ada, dan orang-orang munafik semakin akhir zaman, semakin tidak memiliki rasa malu. Berbeda dengan orang-orang munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka dalam tanda kutip masih jauh lebih baik daripada orang-orang munafik di zaman sesudah beliau. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan kaum muslimin, kesedihan mereka, kegalauan mereka, ketakutan mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan semangat mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan lagi akan kebenaran janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam kitab Dalailun Nubuwah, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yufarrajanna ankum ma tarawna min asyiddah, wa inni la arju an atufa bil baitil atiqi amina, wa an yadfa'a Allahu azza wa jalla ilayya mafatihal Ka'bah, wa la yuhlikanna Allahu Kisra wa Qaisar, wa la tunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillahi azza wa jalla." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa krisis yang kalian alami saat ini. Dari ketakutan kalian ini, Allah akan menyelamatkan kalian. Dan sungguh aku berharap aku akan tawaf keliling Ka'bah dengan keadaan aman, tidak dalam keadaan terancam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan kepadaku kunci-kunci Ka'bah. Dan Allah pasti akan menghancurkan Kisra dan Kaisar. Dan harta-harta mereka akan dijadikan sebagai sumber pembiayaan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta mereka akan dijadikan sebagai modal-modal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waqad thabat, waqad fa'al, dan terjadi itu semuanya sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa para wanita dan anak-anak tidak ada yang menjaga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Salamah ibnu Aslam radhiyallahu an dengan membawa 200 orang beserta Zaid bin Harithah radhiyallahu an bersama 300 orang untuk pulang menjaga kota Madinah. Dan diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang perjalanan mereka, terutama ketika mendekati kota Madinah, untuk menunjukkan takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk menunjukkan takbirnya. Untuk mengingatkan itu sebagai suara yang menggemparkan dan menggoncangkan hati orang-orang Yahud dari Bani Quraidah. Dan ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun para mereka yang tertinggal di kota Madinah, baik para wanita dan anak-anak,
Mereka tidak tidur kecuali bergiliran dan bergantian. Karena mereka khawatir jangan sampai tiba-tiba Bani Quraidah menyerbu mereka. Terdapat sebuah riwayat yang dhaif yang layak untuk disampaikan pada kesempatan ini untuk menjelaskan kedhaifannya. Kenapa? Karena riwayat ini terkadang dijadikan sebagai hujjah dan dalil bagi sebagian mereka yang merendahkan martabat sahabat radhiyallahu anhum terhadap sosok sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu yang digambarkan sebagai sosok pengecut. Namun sayangnya riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang tidak layak riwayat yang seperti ini kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk menilai sikap atau sifat dari salah seorang sahabat. Sebagaimana Abu Ya'la meriwayatkan di dalam Mustadraknya dan Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang dhaif, dengan riwayat yang lemah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Safiyah binti Abdul Muttalib. Yang meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair, ya. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair meriwayatkan dari Safiyah binti Abdul Muttalib bibi Nabi SAW. Ini terbukti kelemahannya adalah di situ. Karena Urwah ibn Zubair, anak Zubair bin Al-Awwam, tidak pernah bertemu dengan Safiyah binti Abdul Muttalib. Tidak pernah sezaman. Bagaimana kemudian dia meriwayatkan hal ini? Oh, Safiyah menceritakan, ketika Rasulullah SAW keluar ke Khandaq, dan para wanita serta anak-anak berada di rumah-rumah mereka, di tempat yang tinggi itu, di atap-atap mereka, di rumah-rumah, di lantai 2 rumah-rumah mereka. Di antara mereka yang bersama, di antara sahabat yang bersama para wanita dan anak-anak adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian lewatlah salah seorang laki-laki dari kalangan Yahudi yang mengelilingi benteng di mana kaum muslimin berada di benteng tersebut. Dan Bani Quraidah telah menunjukkan sikapnya untuk melawan dan menentang Nabi Muhammad SAW. Mereka telah merobek perjanjian antara mereka dengan Nabi SAW. Dan tidak ada seorang pun yang menjaga kami, kata Safiyah. Kaum muslimin bersama Nabi SAW di ujung yang paling jauh. Mereka sedang menghadapi musuh mereka. Mereka tidak bisa berjejak dari tempatnya. Jika sampai terjadi seseorang yang menyerbu kami, maka aku pun, kata Safiyah, berkata kepada Hasan, ya Hasan, Hasan bin Thabit, inna hadzal yahudiyya kama tara yatifu bil hisn. Yahudi ini mengelilingi benteng ini, dan aku tidak merasa aman dengan apa yang dia lakukan. Ya, dan juga apa yang akan dilakukan oleh Yahudi-Yahudi lainnya. Kata Sofyan seperti, sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sibuk dengan musuh-musuh mereka. Hadapi Yahudi itu, bunuh dia. Kemudian Hasan bin Thabit mengatakan, ya yaghfirullahu lak ya ibnata Abdul Muttalib. Semoga Allah mengampuni dosamu wahai putri Abdul Muttalib. Sungguh kamu tahu bahwa aku tidak layak untuk itu. Maka kemudian aku pun merapikan pakaianku, kata Safiyah. Aku mengambil sebuah tongkat dan aku turun dari benteng itu. Aku pukul Yahudi itu dengan tongkat itu dan aku pun membunuhnya. Dan aku pun balik ke benteng itu. Dan aku pun berkata kepada Hasan, ya Hasan, inzil ilaihi faslubhu. Turun kamu dari benteng itu, ambil semua apa yang ada di Yahudi itu tadi. Biasanya di dalam peperangan, ketika musuhnya kalah, maka baju perang, perisai, pedang diambil oleh pemenang. Nah, kata Sofia, saya tidak bisa mengambil karena dia laki-laki, saya tidak pantas untuk menggeledahnya. Kemudian kata Hasan bin Thabit, saya tidak perlu dan tidak butuh untuk mengambil barang-barangnya. Riwayat ini dhaif, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dan tidak benar. Ya, dhaif dan sangat tidak benar. Kenapa dhaif dan sangat tidak benar? Sederhana saja. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu seorang sastrawan yang beliau sering kali meledek orang-orang musyrikin dengan syair-syairnya, ya, dengan bait-bait syairnya.
Andai kata peristiwa ini benar terjadi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, para muarrikhin, para ahli sejarah, terutama para ahli hadis. Andai kata peristiwa ini pernah terjadi, dan itu menjadi sesuatu yang viral, ya, karena disaksikan oleh banyak orang, maka setidaknya musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh Hasan bin Thabit akan mengeluarkan lantunan bait-bait syair untuk mengekspresikan kepengecutan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Untuk menunjukkan bahwa Hasan adalah seorang yang pengecut. Namun tidak ada satu bait syair pun yang merendahkan Hasan bin Thabit tentang peristiwa ini. Ini menunjukkan bahwa hal itu tidak ada dan tidak pernah terjadi. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kaum muslimin dalam kondisi yang seberat itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba inisiatif salah satu metode negosiasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupaya untuk memecah kesatuan pasukan lawan. Dengan cara apa? Mencoba untuk mempengaruhi salah satu kelompok yang lebih ringan permusuhannya dengan Nabi, yaitu kelompok Ghatfan. Untuk memecah agar mereka mau membatalkan pengepungan mereka terhadap kota Madinah. Nabi berencana untuk mengutus seseorang menemui Uyainah bin Hisn al-Fazari dan Al-Harith bin Auf al-Murri. Ini dua pemimpin atau tokoh dari suku Ghatfan, untuk mengajak mereka berdamai dengan diberi ketentuan, ya, diberi kompensasi perdamaian, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada mereka agar memberikan kepada mereka sepertiga dari hasil panen kurma kota Madinah, namun dengan syarat agar mereka pulang ke kampungnya, tidak jadi menyerbu dan mengepung kota Madinah. Dan ide ini pada awalnya sudah disampaikan kepada Uyainah, ya, dan Al-Harith dari suku Ghatfan ini. Mereka akan menerima, ya, mereka menerima dengan tawaran itu, ya, dengan menerima sepertiga secara cuma-cuma dari hasil panen kota Madinah, hasil panen kurma kota Madinah. Subhanallah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menegaskan tentang gagasan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dua orang Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Dua tokoh dari kalangan Ansar radhiyallahu anhuma. Dua sahabat mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang gagasan ini kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Bermusyawarah dengan kedua orang sahabat itu, menyampaikan bagaimana menurut kalian jika kita menawarkan kepada Ghatfan sepertiga dari hasil panen kurma kota Madinah secara cuma-cuma untuk mereka. Sebagai kompensasinya mereka meninggalkan kota Madinah dan tidak lagi mengepung kita. Ini Nabi SAW menawarkan hal itu dan menanyakan apa pendapat dari Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma tentang gagasan ini. Bismillah. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kedua sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, amran tuhibbuhu fanasna'uhu? Am syai'an amarakallahu bihi la budda minal amali bihi? Am syai'an tasna'uhu lana?" Ya Rasulullah, apakah ini sesuatu yang memang engkau ingin lakukan sehingga kami melakukan sesuai dengan apa yang engkau inginkan? Atau ya Rasulullah, ini adalah sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memang kita mesti untuk melakukannya, harus untuk melakukannya? Atau sesuatu yang memang engkau lakukan, ide ini dari engkau ya Rasulullah, agar demi keamanan kami, penduduk kota Madinah, untuk menjaga kami? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Bal syai'un asna'uhu lakum." Aku menyampaikan ide ini untuk kalian. Aku lakukan itu untuk kalian, untuk menjaga kalian. Wallahi, ma asna'u dzalika illa li'annani ra'aitul araba ramatkum an qausin wahidin wa kalabukum min kulli janibin
Fa'aradtu an aksira ankum min syaukatihim ila amrin ma. Kata Nabi SAW, demi Allah, aku tidak melakukan itu kecuali karena aku melihat bahwa bangsa Arab telah bersatu padu menyerang kalian dari satu busur yang sama. Dan kemudian mereka menyerbu kalian dari segala penjuru. Aku ingin memecah persatuan mereka. Kata Nabi SAW dengan cara tertentu. Kata Rasulullah SAW. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, antum lihat sikap seorang sahabat. Lihat bagaimana orang yang nantinya ketika beliau meninggal dunia menyebabkan arsy Allah bergetar. Lihat kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, qad kunna nahnu wa haula'il qaumi 'ala syirki billahi wa ibadatil awthan. La na'budullaha wa la na'rifuhu wa hum la yatma'una an ya'kulu minha thamratan illa qiran aw bai'a. Ya Rasulullah, dulu kita dengan mereka orang-orang Ghatfan ini di masa kesyirikan. Ketika kita masih syirik, ketika kita masih menyembah berhala, kita belum menyembah Allah, belum kenal Allah. Tidak ada suku Ghatfan yang bisa makan dari buah-buahan kota Madinah, kurma Madinah, kecuali kalau kami beri suguhan tamu. Ketika kami sajikan sebagai hidangan sebagai seorang tamu, atau mereka beli dari kita. Afahina akramanallahu bil Islam wa hadana lahu wa a'azzana bika wa bihi nu'tihim amwalana. Wallahi ma lana bihadha min hajatin. Wallahi la nu'tihim illa as-sayfa hatta yahkum Allahu bainana wa bainahum. Kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, ya Rasulullah, mereka tidak makan dari buah-buahan Madinah, dari kurma Madinah, kecuali ketika kami hidangkan mereka sebagai hidangan tamu atau beli dari kita. Dan apakah setelah kita dimuliakan dengan Islam, kita diberi hidayah dengan Islam, dimuliakan denganmu, dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dengan gratisan memberikan harta kita kepada mereka? Demi Allah, kita tidak butuh dengan itu ya Rasulullah. Kita tidak butuh dengan itu. Demi Allah, kita tidak beri kepada mereka kecuali pedang. Sampai Allah yang mengambil keputusan siapa yang menang dan yang kalah. Maka Nabi SAW mendengarkan kemantapan hati Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an yang seperti ini. Beliau mengatakan, fa anta wa dzak. Itulah keputusanmu. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW serta kaum muslimin masih di Khandaq, masih di tepi parit itu. Dan masih pengepungan itu terjadi di sekeliling kota, di sekeliling Khandaq ini, di sekeliling parit itu. Dan masih perseteruan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin pada saat itu hanyalah dengan lemparan-lemparan anak-anak panah. Sampai sebagian para pasukan penunggang kuda dari Quraisy, petarung-petarung mereka, jago-jagoannya mereka pun dengan kuda-kudanya mencoba mendatangi dan mencari titik yang paling lemah di antara parit tersebut, di antara Khandaq ini tadi. Di antaranya adalah Amr bin Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Ubairah ibn Abi Wahab, Naufal bin Abdullah, Dirar ibn al-Khattab. Ya, mereka semuanya mencari dengan menunggangi kuda mereka. Mereka mencari mana titik yang paling dekat yang bisa mereka lompatin ke sana. Maka mereka pun melompati. Mereka mencoba melompati salah satu jarak yang paling bisa dijempuh oleh lompatan kuda-kuda mereka. Namun mereka menginjak pasir yang mudah rontok. Ya, mereka tidak menginjak daratan yang padat, tapi menjerumuskan mereka ke bawah. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan sebagian kaum muslimin datang untuk menghalau dan mengusir mereka dari situ, ya, sehingga membuat tempat itu kosong dari pasukan berkudanya orang-orang musyrikin Quraisy. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga terdapat sebuah riwayat dalam riwayat-riwayat sirah yang dhaif. Ya, riwayat ini dhaif, yaitu ketika Amr bin Wud
menantang perang tanding kaum muslimin. Dan Amr bin Wud ini dikenal sebagai Fursanul Arab, Asja'u Fursanil Arab, sebagai dikatakan petarung Arab yang paling berani, yang pada saat itu usianya 90 tahun. Dia berperang di perang Badar, ikut berperang di perang Badar, dan dia beberapa kali terluka pada saat itu. Dia tidak ikut serta pada peristiwa Uhud. Maka ketika peristiwa Khandaq ini, dia menggunakan pakaian yang khas supaya diketahui kedudukannya. Dan dia kemudian menantang berperang, perang tanding. Namun riwayat ini saya sampaikan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Menantang perang tanding, dan kemudian Ali bin Abu Thalib mengatakan, Ana lahu ya Nabi Allah. Biarkan saya menghadapinya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, Ijlis fa innahu Amr bin Wud. Duduk kamu wahai Ali, karena itu adalah Amr bin Wud. Ditantang kedua kalinya, dan Amr bin Wud bertanya, siapa yang berani menghadapiku? Maka Ali bin Abu Thalib mengatakan, Ana ya Nabi Allah. Izinkan saya ya Nabi Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, Ijlis fa innahu Amr bin Wud. Duduk kamu, karena itu adalah Amr bin Wud. Sampai ketiga kalinya kemudian Amr bin Wud menantang lagi. Siapa yang berani menghadapiku? Maka Ali bin Abu Thalib meminta untuk ketiga kalinya, ya Rasulullah, izinkan aku. Maka Nabi SAW mengizinkannya dengan memberikan pedangnya dan kemudian memberikan surban kepada Ali. Dan Nabi SAW mendoakan Allahumma a'inhu alaihi. Ya Allah, tolonglah dia. Maka Ali pun menghadapinya sambil mengatakan, La ta'jalan, faqad ataka mujibu sautika ghaira ajiz. Dhu nubhatin wa basiratin wa sidqu manja kulli faiz. Jangan tergesa engkau, karena kau telah didatangi oleh yang menyambut seruan dan panggilanmu tanpa rasa takut sama sekali. Seorang yang cerdas dan memiliki pandangan orang yang cerdas dan kejujuran adalah keselamatan bagi mereka yang menang. Kemudian Amr bin Wud bertanya, kamu siapa? Maka Ali mengatakan, Ana Ali bin Abi Thalib. Aku adalah Ali bin Abu Thalib. Kemudian Amr bin Wud berkata, apakah ada di antara paman-pamanmu yang lebih tua darimu? Karena ayahmu adalah pantaranku. Aku tidak mau membunuhmu. Pergi kamu, cari yang lain. Kemudian Ali mengatakan, ya Amr, wahai Amr, bukankah engkau telah berjanji dan berkomitmen bahwa tidaklah seorang pun mengajakmu, ya, tidaklah seorang pun dari suku Quraisy yang mengajakmu kepada salah satu dari dua hal kecuali kamu akan menyambutnya? Kata Ali bertanya seperti itu. Maka aku mengajakmu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam. Kemudian kata Amr, saya tidak butuh dengan itu. Ali menjawab lagi, maka jika demikian, aku mengajakmu untuk berperang. Kemudian Amr bertanya, kenapa wahai keponakanku? Aku tidak ingin membunuhmu. Dan Ali mengatakan, tapi demi Allah aku ingin membunuhmu. Kemudian turunlah Amr bin Wud dari kudanya dengan menghunus pedangnya. Dan kemudian dia menyembelih kudanya dan memukul wajah kuda itu sampai jatuh ke tanah. Ini dilakukan oleh Amr bin Wud dengan emosi dan marahnya. Dengan emosi dan marah dia mendatangi Ali bin Abu Thalib, dan Ali bin Abu Thalib menyambut dengan perisai yang dibawanya. Dan Amr bin Wud memukul kepada Ali bin Abu Thalib, dan Ali menahannya dengan perisai tersebut sampai perisai itu terbelah menjadi dua, dan sebagian belahannya masih melekat pada pedang Amr bin Wud. Dan ketika ditarik mengenai kepalanya dan merobek sebagian dari kepala Amr bin Wud. Kemudian Ali bin Abu Thalib menarik tali yang ada di leher Amr bin Wud, dan kemudian dia memukul dengan pedangnya sehingga jatuhlah Amr bin Wud. Mengalirkan darah dan jatuhlah Amr bin Wud. Kemudian Ali bertakbir. Dan di saat itu kaum muslimin mengetahui bahwa dia telah membunuh Amr bin Wud. Dan Ali bin Abu Thalib menghadap kepada Nabi SAW dengan melihat wajah beliau yang berseri. Dan orang-orang musyrikin
melihat kekalahan itu dengan penuh kesedihan, membuat mereka mulai gentar dan takut. Sehingga sampai di antara mereka yaitu Ikrimah bin Abu Jahal sampai terjatuh busur panah yang ada di tangannya. Riwayat ini, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, ya, memang benar terjadi mubarazah, terjadi peperangan yang sampai membunuh Amr bin Wud. Namun siapa yang membunuhnya? Tidak ada satu riwayat yang sabit. Apakah itu Ali bin Abu Thalib atau yang lainnya? Karena di sini ada sedikit nafas Syiah dan Tasyayyu', ya, ketika menggambarkan bagaimana Ali radhiyallahu an, dan kita tidak meragukan bahwa beliau sebagai seorang pemberani yang tidak diragukan lagi akan keberaniannya. Namun di dalam mubarazah, di dalam perang tanding ini, mana orang-orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hawariyinya, sebagai pembela dekatnya, seperti Zubair bin Al-Awwam, mana Abu Dujana, Miqdad bin Amr, Sa'ad bin Mu'adz, orang-orang yang mereka ini memang menanti masa-masa pertempuran, masa-masa mereka berhadapan satu dengan satu, ataupun di medan perang dengan orang-orang musyrikin. Ya, dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, riwayat ini adalah riwayat dhaif, bahkan riwayat yang sangat diragukan akan kesahihannya. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam silsilah al-hadits dhaifah, qissatu mubarazati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Amr bin Wud wa qatlihi iyyahu la a'rifu laha tariqan musnidan sahihan wa innama hiya min al-marasil wal ma'adil. Kisah perang tanding antara Ali bin Abu Thalib dengan Amr bin Wud dan Ali membunuhnya, saya tidak mengetahui ada satu jalur yang sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran akan kebenarannya. Ikhwafillah, di antara tokoh musyrikin yang mati pada saat itu adalah Naufal bin Abdullah. Naufal bin Abdullah ibn al-Mughirah al-Makhzumi dari Bani Makhzum ingin melompati khandak ini, ingin melompati parit tersebut, dan kemudian dia jatuh, ya, terjatuh di sana. Dan kemudian dia jatuh, dia dari jatuhnya itu dia mati sebetulnya. Namun kemudian Zubair bin Al-Awwam menghampirinya dengan pedangnya dan menebasnya. Maka itu membuat orang-orang musyrikin menjadi berat di dalam hati orang-orang musyrikin melihat apa yang terjadi pada jasad teman mereka, tokoh mereka, Naufal bin Abdullah. Kemudian mereka minta agar jasadnya itu dikirimkan kepada mereka, diantarkan pulang kepada mereka, dan mereka membayar dengan 10.000 dirham atau 12.000 dirham. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la hajat lana fi jasadihi wala bithamanihi. Kita tidak butuh dengan jasadnya dan tidak pula dengan uangnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idfa'u ilaihim jifatahum fa innahu khabithul jifah khabithud diyah la na'kulu thamanal mauta. Balikkan jasadnya kepada mereka karena itu seburuk-buruk jasad dan seburuk-buruk uang tebusan. Kita tidak akan makan dari uang tebusannya orang mati. Maka dibalikanlah jasad itu kepada mereka. Terus upaya untuk menghalau, ini upaya penghalauan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin ini terus terjadi. Sehingga ada sebagian sahabat yang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang, untuk melihat kondisi dan keadaan keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kepada salah seorang pemuda dari pemuda Ansar untuk pulang ke kota Madinah untuk melihat keluarganya. Dan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata kepada Abu Sa'ib Maula Hisham bin Zuhra bahwa di rumah ini, ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang pemuda yang baru saja menikah. Pemuda yang baru menikah. Dan kami bersama pemuda tersebut ke Khandaq bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini di siang hari meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang untuk melihat keluarganya. Pada suatu hari diminta izin kepada Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya sambil bersabda, khudh alaika silahaka fa inni akhsha alaika Quraidah. Bawa senjatamu
saya khawatir bahwa ada Bani Quraidah yang menghadangmu. Maka dia pun membawa senjatanya. Dia pulang ke rumahnya. Ternyata dia mendapati istrinya yang baru dinikahinya ada di depan rumah. Ya, berdiri di depan rumah. Dia marah. Dia hampir memukul istrinya tersebut karena kecemburuannya. Kenapa wanita di depan rumah? Yang harusnya di dalam rumah. Kemudian istri itu mengatakan, "Ukhfuf alaika rumhaka wadkhulil baita hatta tanzur man ladzi akhrajani." Tahan senjatamu, jangan sampai kamu memukulku, masuk ke rumahmu, kamu lihat apa yang menyebabkan aku keluar rumah. Maka dia pun masuk dan ternyata mendapati ada seekor ular besar di rumahnya, di atas tempat tidur. Maka dia dengan tombaknya, dia menombak ular tersebut. Maka dia bergelut dengan ular itu. Ya, dan kemudian pertama karena tombak ular itu dan ular itu kemudian ular itu bereaksi dan kemudian terjadilah pergelutan antara laki-laki tersebut dan ular itu dan matilah dia. Mati ularnya, mati pemuda tersebut. Maka kami pun menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan akan hal tersebut. Dan kami mengatakan, "Ud Allah Azza wa Jalla yuhyihi lana." Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar dia dihidupkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Istaghfiru li sahibikum." Mintakan ampun untuk saudara kalian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna bil madinati jinnan qad aslamu. فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام فإن بدلكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو syaitan." Sesungguhnya di kota Madinah itu ada jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat mereka, maka berilah tenggat waktu kepada mereka selama 3 hari. Jika mereka masih muncul, masih menampakkan dirinya setelah 3 hari, bunuhlah dia. Karena itu adalah syaitan. Hadis ini sahih di dalam Sahih Muslim. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Terus penghalauan terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Sampai salah seorang musyrikin yang bernama Hibban ibnul Arafah melemparkan anak panahnya dan mengenai Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Aisyah, "Kharajtu yaumal khandaqi aqfu atharan nas." Pada waktu peristiwa Khandaq, aku keluar untuk melihat bagaimana keadaan orang-orang, untuk mengetahui bagaimana posisi mereka di dalam peperangan ini. Fa idza ana bi Sa'ad bin Mu'adz wa ma'ahu ibnu akhihi al-Harits bin Aus. Kemudian aku berhadapan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Tiba-tiba bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz dan dia dengan sepupunya yaitu Al-Harits bin Aus sambil membawa perisai mereka. Maka aku pun terduduk, ya. Aku pun terduduk, artinya Aisyah agak menyembunyikan dirinya dari dua orang ini. Maka lewatlah Sa'ad bin Mu'adz dengan jubah besinya, ya, yang jubah besi itu sampai menjulur ke tanah sehingga terdengar suara gemerincing dari jubah besinya Sa'ad bin Mu'adz. Kata Aisyah, "Fa'ana atakhawwafu ala atrafi Sa'ad." Aku ini sangat takut dengan suara gemerincing dari jubah besinya Sa'ad bin Mu'adz. Karena Sa'ad ini orangnya besar, tinggi, ya. Dia orang yang besar dan tinggi, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan sambil mengucapkan labbith qalilan yudrikil hayja hamal ma ahsanal mauta idza hanal ajal. Hiduplah sebentar, kata beliau, karena peperangan itu akan membawa apa yang dibawanya. Betapa indahnya kematian ketika ajal telah tiba. Maka Aisyah menceritakan tentang apa yang dilihatnya. Dia sembunyi karena mendengar suara gemerincing jubah besinya saat ini yang menakutkan karena saat sangat besar badannya, tinggi orangnya. Ada salah seorang dari orang Quraisy, dari orang musyrik yang bernama Hibban ibnul Ariqah, melemparkan anak panahnya dan sampai mengenai urat nadi dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sampai kepada urat nadi yang ada di lengannya.
terkena urat nadinya. Sebagaimana juga dalam Sahih Muslim dari yang juga diriwayatkan Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dari Jabir bin Abdullah, ya, ketika terkena urat nadi ini mengucurkan darah, itu disetrika, ya, disetrika untuk menghentikan darah yang mengalir. Ternyata ketika disetrika ini melepuh, ya, bekas setrikaan itu melepuh dan tetap mengalirkan darah. Dan ketika disetrika untuk kedua kalinya untuk menghentikan darah itu malah melepuhlah tangannya ini. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu melihat yang seperti itu, ya, dengan darah yang terus mengalir, dia mengatakan, Allahumma la tukhrij nafsi hatta tuqirra aini min Bani Quraidah. Ya Allah, jangan engkau matikan aku sampai urusanku dengan Bani Quraidah, Yahudi pengkhianat itu selesai. Karena Bani Quraidah itu adalah oposisinya, eh, adalah koalisinya Sa'ad bin Mu'adz, ya, koalisinya Sa'ad bin Mu'adz di masa jahiliyah. Subhanallah, setelah Sa'ad bin Mu'adz berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan aku kecuali urusanku dengan Bani Quraidah selesai, tiba-tiba darah itu berhenti. Tidak ada satu tetesan darah yang keluar dari tangan Sa'ad bin Mu'adz. Ikhwafillah. Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika mengomentari peristiwa dan doa ini, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa walinya Sa'ad bin Mu'adz terhadap Bani Quraidah. Allah menyejukkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz yang akan mengambil keputusan terhadap permasalahan Bani Quraidah. Dan itu pun atas permintaan Bani Quraidah. Nantinya ketika Bani Quraidah menyerah, mereka mencari-cari. Ketika mereka mengatakan kami tidak menerima dengan keputusanmu wahai Muhammad, kami mau cari keputusan yang lain. Kami mau cari hakim yang lain. Maka mereka pun mencari keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz yang notabene adalah koalisi mereka di masa jahiliyah. Mereka mengira bahwa itu akan menjadi penolong-penolong mereka. Dan ternyata Sa'ad bin Mu'adz mengambil keputusan bahwa para pengkhianat, para musuh-musuh dihukum mati. Adapun wanita dan anak-anak menjadi tawanan. Dan setelah Sa'ad mengambil keputusan yang seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad hakamta fihim bihukmillahi fawqa sab'i ariqatin arqi'atin." Sungguh kamu telah menetapkan hukum terhadap mereka dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dari tujuh lapis langitnya. Karena kondisi yang sakit, maka Sa'ad bin Mu'adz pun dibawa ke Masjid Nabawi untuk diobati di sana supaya mudah dijenguk. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa pada waktu peristiwa Khandaq, saat terkena anak panah dari seseorang yang bernama Hibban bin Ibn al-Ariqah yang sampai mengenai urat nadinya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sebuah kemah di Masjid Nabawi untuk memudahkan menjenguk Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan selama itu beliau dirawat oleh seorang wanita yang merupakan seperti seorang dokter di kota Madinah pada saat itu, yang bernama Rufaidah al-Aslamiyah dari Bani Aslam. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu bahwa ketika nadi Sa'ad bin Mu'adz terkena pada peristiwa Khandaq dan sakit itu menjadi semakin parah terjadi kepada beliau, maka dia dibawa untuk di bawah pengawasan pengobatan seorang wanita yang disebut dengan Rufaidah, yang sering memang mengobati orang-orang yang terluka. Ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Peperangan masih berlanjut
Hal-hal besar masih terjadi di dalam peristiwa ini. Di antaranya adalah upaya orang-orang musyrikin Quraisy di dalam peristiwa ini yang sampai menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah sholat. Seperti apa bentuknya, apa yang terjadi, dan bagaimana kocar-kacirnya orang-orang pasukan yang mengepung kota Madinah ini. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana mereka nantinya dikalahkan. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lebih mendalami peristiwa ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab sirahnya dengan riwayat-riwayatnya yang sahih, agar kita mengetahui bagaimana perjuangan besar, perjuangan berat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang itu di antara hal-hal besar yang dengannya sampailah hidayah Islam kepada kita semuanya. Walillahil hamdu wal minna. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan Ustazuna Ali yang telah menyampaikan sirah Nabi SAW di Perang Khandaq bagian kedua ini. Insya Allah ini sangat bermakna sekali untuk kisah ini dan mengingatkan kita untuk terus istiqomah di tengah godaan-godaan gitu ya, di tengah godaan-godaan sehingga bisa saja dalam menjelang jihad sekalipun itu godaan setan yang melunturkan semangat juang kaum muslimin pada saat itu, baik yang berputus asa, namun demikianlah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, begitu juga Allah. kepada para sahabatnya. Allahumma sholli wa sallam ala Nabi Muhammad. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk selanjutnya kami persilahkan pada jemaah yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui chat box ataupun juga bertanya secara interaktif. Kami persilahkan untuk pertanyaan pertama dari Ummu Amar di Amerika dan Kanada. Ya, jazakumullahu khairan, Kang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Jazakumullahu warahmatullahi khairan atas materi hari ini dan yang lalu. Ustadz, dari rangkaian ini yang kami dengarkan bahwa ada banyak seperti karamah ya Ustadz. Seperti tadi Zaid yang berdarah-darah ketika memanjatkan doa langsung ada seperti yang menakjubkan. Nah, apakah karamah-karamah itu tetap bisa dilihat sampai akhir zaman? Artinya Allah menurunkan karamah itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan secara umum, secara awam kami dapat melihatnya. Kemudian Ustadz, tentang kemunafikan, ketika kita khawatir kita terjatuh kepada kemunafikan karena kita juga merasa bahwa diri ini banyak munafiknya, dan kita bergaul dengan sama-sama orang yang munafiknya kelihatan sekali, jelas-jelas. Apakah ini kekhawatiran yang berlebihan atau memang sebenarnya sebaiknya kita tinggalkan saja? Karena di sisi lain Ustadz, saya merasa satu, saya juga masih munafik. Yang kedua, kalau saya tinggalin, sebenarnya teman saya juga banyak baiknya. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama terkait dengan karamah. Karamah ini di antara kemuliaan adalah, artinya karamah adalah kemuliaan. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sebagian wali-walinya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan tersebut. Dan karamah ini sering diartikan sebagai sesuatu yang di luar kharikul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang tidak wajar, ya, sesuatu yang melawan kudrat sunnatullah di alam semesta ini. Bahwa apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani akan adanya hal tersebut terhadap para aulia Allah. Ya, kita tidak mengingkarinya. Bagaimana kita mengingkari sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah menetapkan di antaranya tentang Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, yang kullama dakhala alaiha al-mihraba wajada indaha rizqa
Ketika Nabi Zakaria setiap menemui Maryam di mihrabnya selalu mendapati rizki. Ya, qala ya Maryam wa anna laki hadha. Dan kemudian Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan ini semuanya? Qalat huwa min indillah. Dan Maryam mengatakan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Juga tentang Ashabul Kahfi, ya, mereka bukan nabi, tapi Allah kisahkan kepada kita karamah mereka. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diyakini dan disadari bahwa karamah yang paling tinggi pada diri seseorang, terutama di zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah, adalah istiqamah. Itu karamah. Di saat banyaknya syubhat, banyaknya syahwat, banyaknya godaan, banyaknya fitnah, banyaknya pengaruh-pengaruh dan bujuk rayuan untuk belok dari jalan kebenaran, namun dia masih istiqamah. Apa yang menyebabkan itu? Kalau bukan karena karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih mulia, lebih terhormat dari segala hal-hal hebat yang bisa ditunjukkan oleh seorang wali. Ketika dengan banyaknya godaan syaitan dengan beragam tipu daya dan makarnya, ternyata seseorang masih istiqamah di agama Allah, itu jauh adalah karamah yang paling besar. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah di atas agama Allah itu lebih baik dari memiliki 1000 karamah. 1000, bukan cuma 1, 2, 3. 1000 karamah tidak sebanding dengan 1 istiqamah. Maka ketika kita dengan penuh godaan, dengan penuh cobaan, dunia kita lagi digoda, agama kita digoda, kita banyak bujuk rayuan untuk belok dari jalan yang benar. Dalam kondisi yang seperti itu, ternyata hati kita masih dipilih oleh Allah untuk tetap di dalam ketaatan. Itu adalah lebih dari karamah. Itu adalah karamah yang paling mulia, yang paling besar yang kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita semuanya. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan kedua terkait dengan merasa diri munafik. Apakah boleh ataukah bagaimana keadaan seseorang yang merasa dirinya munafik? Wallahu a'lamu bishawab. Tidaklah seseorang merasa dirinya munafik kecuali insya Allah dia adalah seorang mukmin. Kecuali dia adalah mukmin. Sebagaimana Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in mengatakan, Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala anfusihim. Aku mendapati bertemu dengan 30 orang sahabat. 30 orang sahabat. Dan semua 30 sahabat itu mengkhawatirkan kemunafikan untuk diri mereka. Semua khawatir mereka adalah orang-orang munafik. Ini perkataan Abdullah ibn Abi Mulaikah. Bahwa para sahabat pun khawatir diri mereka adalah munafik. Itu menunjukkan di antara sifatnya orang mukmin. Dan juga kalau misalnya melihat atau berteman dengan teman-teman yang menurut kita adalah orang-orang munafik, perlu disadari. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita ciri-ciri munafik, menjelaskan kepada kita sebagaimana juga banyak ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan akan hal ini. Dan kemunafikan itu terbagi menjadi 2 hal besar. Ada yang disebutkan nifak akbar dan nifak asghar. Kemunafikan besar dan kemunafikan kecil. Besar itu munafik-munafik seperti yang kita simak, kita dengar di kajian sirah ini. Yang mereka meragukan kebenaran Allah dan Rasulnya dan kebenaran janji-janji Allah dan Rasulnya. Mereka yang menggembosi semangat kaum muslimin di dalam keimanan mereka. Mereka yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Mereka yang memang terus mengawasi, mencari celah
mencari kesempatan untuk menunjukkan jati diri busuk mereka ketika Islam itu dalam kondisi yang lemah. Jika munafikin yang dimaksud adalah masuk dalam kategori ini, maka harus putus hubungan dengan orang munafik. Namun jika ternyata orang-orang munafik yang dimaksud adalah munafik secara nifak asghar, yaitu orang yang punya sifat sebagian dari sifat-sifat orang munafik, tapi mereka bukanlah munafik tulen. Mereka memiliki ciri-ciri mungkin yang ketika berbicara, dia berbohong. Ketika dia berjanji, dia menyelisih janji. Ketika dia amanati, berkhianat. Ini di antara ciri-ciri orang munafik yang disebut dengan nifak asghar. Ya, Nabi menyebutkan ciri-ciri orang munafik bukan berarti pelakunya adalah munafik. Tapi orang tersebut melakukan salah satu dari sifatnya orang munafik. Tapi pelakunya tidak dicap sebagai orang munafik. Jika itu masuk dalam kategori yang kedua, maka insya Allah masih ada harapan kebaikan dari diri orang tersebut dan diharapkan untuk dia bertaubat kepada Allah dan menjadi baik. Dan semoga dia meninggalkan perbuatan yang merupakan ciri orang munafik agar dia tidak dicap atau tidak terus sifat itu ada pada dirinya sehingga jadilah dia seorang munafik yang tulen. Maka jika masuk dalam kategori yang kedua ini, maka boleh berinteraksi dengan mereka dengan hadar, dengan kewaspadaan, dan dengan upaya untuk menyadarkan mereka, mengajak mereka untuk menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Amr, demikian penjelasan Ustazun Ali atas pertanyaan dari Amr. Barangkali masih ada pertanyaannya? Iya, boleh satu lagi? Silahkan. Silahkan, Setelah itu nanti ya. Iya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, mohon nasihatnya. Bila ada orang yang suka dengan gampangnya mengata-ngatai orang lain yang ikutan majelis ilmu dengan wahabi-wahabi. Padahal saya sendiri tidak mengerti wahabi-wahabi tersebut yang ada di sosial media misalnya Ustadz. Tapi yang saya kaji adalah misalnya ikut kajian dengan Ustadz dan berusaha untuk istiqomah. Bagaimana cara menjawabnya ya Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dijawab dari seseorang yang inginnya mencela dan mencemooh kita, tapi dengan suatu istilah atau tuduhan yang pada hakikatnya adalah pujian bagi kita. Kenapa kita harus baper, reaktif, emosi, kesal, marah terhadap sebuah tuduhan yang mereka menuduh kita dengan tuduhan tersebut, niatnya untuk menjelekkan. Tapi padahal di balik tuduhan itu adalah suatu kebaikan. Kenapa? Kata Wahabi dari kata Wahab. Wahabi itu adalah penisbatan. Kata ya itu ya'un nisbah. Jadi misalnya seseorang dikatakan misalnya tablighi. Yaitu menisbat kepada jama'atut tabligh. Dia seorang huwa tablighi. Dia pengikut jama'atut tabligh misalnya. Atau ikhwani. Dia pengikut ikhwanul muslimin misalnya. Ya. Kalau dikatakan Wahabi, dia pengikutnya Al-Wahhab. Apa itu atau siapa itu Al-Wahhab? Al-Wahhab ini salah satu Asmaul Husna yang artinya Maha Pemberi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kepada kami. Ya, hablana, anugerahkanlah kepada kami. Ya, dari istri-istri kami dan anak-anak kami yang menyejukkan hati kami. Ya. Ya. Juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau belokkan hati ini setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, ya, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah al-wahhab. Engkaulah Allah maha pemberi, maha memberi anugerah. Wahabi artinya orang yang dinisbatkan sebagai pengikutnya al-wahhab, pengikutnya sang pemberi anugerah, pengikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pujian atau cemoohan? Ini pujian. Mereka kalau tahu makna itu, mereka bakal menjadi Wahabi semuanya. Ini adalah suatu kebaikan. Ya, siapa yang tidak berharap untuk menjadi pengikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya? Ini adalah sebuah anugerah. Jadi
Bagaimana kita harus bereaksi terhadap sebuah tuduhan untuk mencemoohkan dan menjelekkan, namun pada hakikatnya adalah sebuah kebaikan? Terima saja. Tidak perlu dikomentarin. Karena tidak perlu kita harus bereaksi terhadap setiap tabuhan, siulan, ya, bunyi, dan yang lain sebagainya. Tidak perlu kita harus bereaksi terhadap itu semua. Tetap istiqamah ngaji, belajar agama, selama itu adalah rujukannya Quran was sunnah, ala fahmi salafil ummah, untuk memahaman dengan mengaji Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan guru-guru yang insya Allah mengarahkan kepada kebaikan, bukan mengajak untuk memfitnah, mencemooh, menghina, merendahkan kelompok lain atau orang lain, tapi mengajak untuk lebih benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih benar di dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih benar mengenal dinul Islam, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa adanya, tanpa melebih-lebihkan, tanpa mengurang-urangi. Maka ketika sudah ada dalam jalur yang baik ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan jangan mudah reaktif terhadap orang-orang di luar yang mencibir atau menganggap rendah kita, apalagi dengan cemoohan yang pada hakikatnya adalah sebuah pujian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, menjadi Wahabi, insya Allah. Dengan demikian kita sudah dijelaskan untuk meyakinkan kembali tidak apa namanya, tidak minder, bahkan tidak mengendorkan, menyurutkan kita untuk menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih, insya Allah. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ummu Firly yang sudah raise hand. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, Masya Allah, di Perang Khandaq Part 2 ini semakin kesini semakin Masya Allah ya Ustadz, perjuangan Rasulullah itu banyak ujian yang bertubi-tubi seperti itu. Termasuk ini tadi Ustadz apa namanya orang munafik merobek perjanjian seperti itu. Yahudi. Nah, iya, Yahudi apa orang munafik itu Ustadz? Yahudi yang merobek. Ya. Oh ya, seperti ya. Yang menjadi pertanyaan Ustadz, reaksi cepat apa Ustadz yang diambil Rasulullah SAW ketika itu sudah melakukan perjanjian terus tiba-tiba begitu saja membatalkan perjanjian tersebut. Sementara apa namanya sahabat-sahabat yang lain sudah kerongkongannya sudah kering, sudah berprasangka yang begini dan begitu seperti Ustadz, Masya Allah. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahi khair. Nah, kita melihat sebagaimana yang kita kaji pada kesempatan malam ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 2 orang sahabatnya dengan membawa kabilah sebagian para pengikutnya, 1-200 orang, 1-300 orang, kurang lebih 500-an sahabat, balik ke kota Madinah dengan suara takbir yang bergemuruh. Ya, ini untuk membangkitkan semangat hati para sahabat. Di satu sisi untuk menguatkan hati dan jiwa mereka dengan pekikan Allahu Akbar. Bagaimana itu adalah syiarnya, jihadnya kaum muslimin di setiap zaman dan waktu. Bagaimana mujahidin di negeri kita pun para pejuang-pejuang nasional. Mereka tidak lagi melihat kuatnya musuh yang dengan pesawat terbang mereka, dengan bom mereka, dengan meriam mereka. Mereka hanya bermodalkan senjata bambu runcing, ya, tapi mereka dengan beraninya, dengan kuatnya, dengan tegarnya, dengan Allahu Akbarnya, mereka mengalahkan para penjajah. Dan itulah yang selalu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sebagai bukti kemenangan-kemenangan, ya, kekuatan-kekuatan kaum muslimin, bahwa kita ini bukanlah hebat karena senjata, bukanlah hebat karena jumlah, bukanlah hebat karena jago strategi, tapi hebat karena Allahu Akbar. Karena Allah Maha Besar. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, itulah jawaban dari Ustazun Ali atas pertanyaan Omu Firly. Semoga pelajaran-pelajaran yang tadi dikisahkan dalam Perang Hondak Jilid 2 ini menjadi eh, pegangan kepada kita semua bahwa dalam kesulitan-kesulitan hidup, bahkan tantangan-tantangan dalam dakwah ini, ketika kita melaksanakan sesuai sunnah, maka tantangan itu datang atau hadir tidak hanya dari orang kafir, namun juga bahkan datang dari orang munafik atau bahkan dari saudara seiman kita yang memang belum tahu atau belum paham tentang sunnah ini. Baik, alhamdulillah rupanya sebentar. Anak lama nggak dengar suaranya Pak Hairus nih, Masya Allah nih. Bikin Iya, kangen Pak suaranya. Hairus. Silakan Pak Hairus. Pak Hairus, silakan sudah di-unmute. Insya Allah. Ustaz Ali ingin menyapa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keluarga sehat semua Pak Hairus? Alhamdulillah, kullu bi khair ya Ustaz. Alhamdulillahilhamd. Barakallahu Alhamdulillah. fiikum. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. InsyaAllah. Oh, sebenarnya memang saya pun ada ingin bertanya Ustaz berkenaan dengan perang Khandaq ini dan saya tertarik dengan kata-kata Sa'ad bin Mu'az apabila dia Barakallahu. berkomunikasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sikap tegas beliau apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengambil keputusan untuk tunduk dan atau patuh. Dan pada ketika itu, sebagaimana Mute yang Pak Ustaz Hairus, kisah, maaf sempat dibisukan. dengar sekali, Ustaz? Hello? Pak Hairus Dengar? sempat terbisukan barusan ya. Diulang Ya, Pak ya. Hairus. Sekarang dengar, Ya, Ustaz? terdengar, terdengar. Ya. Sebagaimana kata-kata Muaz yang Ustaz ucapkan dahulu, kami dan mereka adalah orang-orang yang sama-sama mempersekutukan Allah SWT dan menyembah berhala. Dan kemudian itu dulu mereka berhasad memakan kurma dari Madinah dengan cara jual beli atau bila sedang dijamu. Maka dari situ kita tengok betapa kuatnya akidah Sa'ad bin Mu'az. Dia tidak ada seperti uh, peluang untuk berdamai dengan Yahudi dan juga orang-orang munafik. Tapi Benar. apabila dengan kita balik pada zaman kita sekarang ini, Ustaz, berlakunya peperangan di antara orang Islam kadang-kadang dengan orang-orang bukan Islam, uh, mereka menawarkan perdamaian. Walaupun pada ketika itu kita ambil contoh sebagaimana yang berlaku di Bosnia Herzegovina pada akhir tahun 90-an, di mana orang-orang Islam pada ketika itu banyak yang mati. Hingga kan apabila mujahidin dari Afghanistan, dari Chechnya, seluruh jazirah Arab datang, kebangkitan Islam tu, kekuatan Islam itu dapat mengalahkan orang-orang Czech dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba datang PBB untuk mendamaikan, Ustaz. Jadi sikap orang Islam itu berlemah lembut untuk berdamai, Ustaz. Jadi bagaimana kita kaitkan dengan kisah Sa'ad bin Mu'az ini, tidak mau perdamaian melainkan dengan pedang. Masya Allah. Nombor dua soalan saya, Ustaz. Berkenaan dengan takbir, sebagaimana Ustaz kisahkan, apabila kita bertakbir, takbir Allahu Akbar untuk menaikkan semangat. Dan berlaku di negara saya di Malaysia, kadang-kadang orang-orang politik, kaum-kaum politik ini pun mereka juga bertakbir, orang Islam. Di sana takbir, kumpulan ini takbir. Mereka bergaduh atas sesuatu perkara, masing-masing bertakbir. Jadi di mana sebagai ahli sunnah wal jemaah kita melihat keadaan itu, saudara-saudari kita itu melakukan takbir dan mereka berkelahi lah, kata orang Melayu ini, berkelahi atau bergaduh sesama mereka, tapi menggunakan takbir. Di mute ulang, maaf. Masih dengar lagi? Halo? Pak Hairus, suaranya di mute, maaf. Saya sudah buka, Ustaz. Ada lagi dengar? Nah, ya, terdengar. Alhamdulillah. Saya ulang balik, apabila berlakunya pergaduhan di antara sesama parti-parti politik ini, yang majoriti ini orang Islam, mereka bertakbir kedua-dua pihak. Jadi sebagai ahli sunnah, macam mana kita melihat keadaan itu, Ustaz?
Ya, Itu dua soalan. Allah barik fiik. Nah, adapun pertanyaan yang pertama, ketika terjadi peperangan, kemudian musuh menawarkan perdamaian. Antum melihat perbedaannya antara apa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang terjadi. Ya, sudah dua hal yang terjadi di masa Nabi. Pertama adalah ketika konteksnya di dalam saat ini, di dalam kondisi ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengusulkan perdamaian itu dengan tujuan untuk menjaga keamanan kaum muslimin, terutama juga terhadap orang-orang yang lemah dari umat Islam. Ya, terutama orang-orang yang lemah dari umat Islam. Jadi inisiatif damainya dari siapa? Yang ini mau ditawarkan oleh Nabi SAW adalah dari kaum muslimin kepada musyrikin. Dan itu Nabi SAW untuk mengakomodir para sahabat yang secara umum, ya, yang tidak semuanya adalah orang-orang yang kuat imannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW menyampaikan hal tersebut untuk juga menunjukkan, ya, dan itu menyampaikan kepada tuan rumah di sini adalah para sahabat Ansar, bagaimana reaksi mereka terhadap usulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang Nabi SAW menyampaikan usulan itu tujuannya adalah untuk demi keamanan tempat tinggal mereka, yaitu Madinah, ya, yaitu Madinah. Nah, berbeda dengan kondisi sebaliknya. Berbeda dengan kondisi sebaliknya, yaitu ketika kaum muslimin berperang dan mendapatkan tawaran dari musyrikin untuk mengajak perdamaian. Entah perdamaian itu adalah ketika umat Islam mungkin dianggap lemah, atau sebaliknya kaum muslimin dalam kondisi menang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita di dalam konteks perang, di dalam peperangan, kemudian lawan kita menawarkan kepada kita untuk berdamai, maka kita harus merespon tawaran itu dengan hati terbuka. Tidak boleh menolak tawaran damai tersebut. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 61 dan 62. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 61, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa jika mereka musuh-musuhmu cenderung kepada perdamaian dan berhenti dari berperang, maka responlah mereka untuk perdamaian tersebut, dan sandarkanlah, ya, dan bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mendengar apa yang mereka ucapkan. Allah Maha tahu terhadap niat-niat mereka dan apa yang mereka perbuat. Dan bahkan Allah menegaskan di ayat selanjutnya, dan jika mereka menginginkan untuk menipumu dengan perdamaian tersebut, jika mereka ingin menipumu dengan perdamaian tersebut, maka sesungguhnya cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagimu. Dialah yang telah menolongmu yang telah mengokohkanmu dengan pertolongannya, dan yang telah mengokohkanmu dengan orang-orang mukmin, yaitu para muhajirin wal ansar. Ya, jadi ayat ini yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika musuh menawarkan perdamaian, maka kita harus merespon tawaran tersebut dengan lapang dada, karena bukan sebagai bentuk ini atau itu, tapi sebagai bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kedua, takbir, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap amal itu sangat terikat dengan niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Berapa banyak orang-orang yang meneriakkan takdir, tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, ketika beliau menjelaskan tentang salat, beliau mengatakan bahwa ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatmu,
Jangan sampai lisanmu mendustakan hatimu. Jangan sampai lisanmu mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, namun di hatimu banyak yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kebohongan. Itu adalah kebohongan. Setiap orang yang meneriakkan dan menyuarakannya mengetahui seberapa jujur dan seberapa tidak jujurnya teriakan Allahu Akbar yang dia ucapkan. Mungkin dalam suasana orasi politik dan yang semisalnya diteriakkan Allahu Akbar. Tapi benarkah teriakan Allahu Akbar itu adalah untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk membesarkan dan meninggikan kalimat Allah, atau adalah untuk membesarkan diri sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kita harus lebih berhati-hati juga ya. Tapi apa namanya, kita harus lebih berhati-hati dan ya memang supaya tidak terbawa serta-merta begitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Tapi alhamdulillah ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan demi pertanyaan telah telah tuntas dijawab oleh Ustazuna Ali, dan Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat sekali, kisah yang sangat menarik sekali, dan semoga kitab ini ada terjemahnya dalam bentuk Ya, lain, segera ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia sehingga kita bisa menyampaikan cerita ini sebagai penghantar tidur untuk putra-putri kita atau cucu-cucu kita ya, insya Allah. Baik, terima kasih Masya Ustaz Allah. Zuna atas kehadirannya. Jazakumullah khairan untuk waktunya, kesempatannya telah disisihkan untuk mencerahkan, menyampaikan kajian pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Mungkin sebelum diakhiri ada akhir kalam dari Ustaz. Insya Allah materi masih bersambung pada seri yang ketiga Seri dari Perang ketiga. Ahzab atau Perang Khandak, bagian ketiga. Dan masih banyak hal besar yang terjadi dalam peristiwa ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini di antara peristiwa-peristiwa besar yang perlu menjadi perhatian kita, dan sebagaimana memang kita masih cuman sekedar memaparkan kisah, memaparkan sejarah. Kalau kita berhenti dari penggalan-penggalan sejarah ini tadi untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil bagaimana belajar bersikap seperti sikap-sikapnya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka nafas ngaji sirah ini akan jauh lebih dalam dan akan lebih lama. Namun insya Allah setidaknya ketika kita memahami kronologis kisah ini secara runtut, itu setidaknya akan memberikan inspirasi yang sangat besar bagi kita semuanya, bahwa ternyata perjuangan ini bukan hanya sekedar perjalanan dakwah yang begitu saja, sebagaimana yang kita jalani saat ini, dari majelis taklim ke majelis taklim, dari hanya sedikit dengan ujian yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan perjuangan Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu pun kita menyadari bahwa ujian pun di saat ini pun tidak mudah. Kita menghadapi ujian yang sangat berat. Kita menghadapi cemoohan, cacian, hinaan. Tapi semua itu jangan sampai mengecilkan hati kita. Karena apa yang kita alami, kita hadapi tidak seujung kuku dari apa yang pernah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka harusnya ini terus membesarkan hati kita. Alhamdulillah kita tidak tersentuh kulit kita, tidak mempengaruhi ma'isyah kita, tidak berdampak kepada keluarga kita, tidak mengancam kehidupan, keselamatan dan kesejahteraan keluarga, istri dan anak-anak kita. Semuanya tetap terjaga. Ya, paling ramainya cuma di medsos doang. Ya, itu adalah pengorbanan kecil kita di dalam mengembangkan dakwah ini. Jadi jangan sampai kita terlalu baper dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, malah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala cemoohan-cemoohan itu, hinaan-hinaan itu sebagai pembelajaran bagi kita untuk terus mengupgrade, memperbaiki diri kita. Mungkin di antara celaan, cacian, hinaan, kritikan itu mungkin ada benarnya, sehingga kita harus introspeksi, muhasabah untuk memperbaiki diri. Dan juga di luar itu adalah kita berharap kepada Allah itu akan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita, dikuranginya beban berat dosa-dosa kita kelak di akhirat, dan meninggikan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini itu Baik. Masya Allah. Mudah-mudahan
cercaan-cercaan itu berbuah balik ya menjadi hidayah, karena tidak sedikit yang awalnya orang-orang yang mencerca habis kepada kita, kepada gerakan dakwah kita, itu mereka berbalik menjadi jamaah-jamaah yang loyal, yang setia. Masya Insya Allah. Allah, mudah-mudahan kita Masya Allah. doakan, saling mendoakan. Ya harap. Ustaz, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Barakallahu Ustaz fiik. sudah dipanggil-panggil sama putrinya untuk ngelonin. Selamat istirahat jamaah sekalian. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan baik dari tutur kata maupun juga pelayanan. Insyaallah kita akan